Oke, halo gengs. Ini adalah submission pertama ya, internal, ACC internal pertama. Eh ya, gue mau komen apa yang bisa gue komen sih. Sejauh ini baru modeling sama beberapa tekstur gitu kan. Ini yang mana eh baju ya, tekstur bajunya. Oke, gue akan eh komen beberapa spot di sini. Pertama untuk modelingnya ya. Untuk modelingnya ini udah oke sih, ke overall udah oke. Eh, Cuman emang ada beberapa spot yang masih bisa diimprove. Ini kayak misalkan yang paling kelihatan ini ya, gengs. Ini shape ini nih, shape apa kepalanya gitu ya. Mungkin supaya lebih enak kita nyalain yang ini ya, apa guide yang dikasihin sama yang dikasih sama dari klien gitu. Begitu. Ini bagian ini, gengs, ini masih bisa dibikin lebih kurva lagi sih. Kalau misalkan dari samping ya, kita hide dulu. Ini bisa lebih gini, gengs. Shape-nya lebih, mungkin lebih kayak gini. Nah, gitu. Terus ini baru ke sini gitu. Jadi ya sampai di sini nih. Gitu. Ini kan satu pulau nih ya. Ya, oke. Jadi ya dari sini sih. Gitu. Begitu. Jadi dari samping bakal lebih bagus. Kalau lihat dari perspektif gini ya, ini kelihatan ada yang off nih gitu. Di bagian sini nih, ya ini apa kurvanya kurang bagus nih gitu. Nih, dari sini juga kayaknya kurang bagus kan. Organic modeling itu kurva tuh segalanya ya, guys. Jadi yang bikin indah tuh ya kurva-kurva itu ya. Kalau inget body perempuan ya kan, kalau lihat kan lekukan-lekukan kurvanya itu kan yang bikin indah gitu kan. Jadi ya ini mesti dilihat juga, ini bakalan lebih oke kalau kurvanya lebih bagus gitu. Nah, begitu. Nah, makanya mesti dicek dari segala segala sisi gitu. Yang mesti wajib juga kalau buat gue tuh lihat dari atas ya gitu. Nah, ini mesti dicek kurvanya udah bagus apa belum gitu. Kalau misalkan gue mungkin gue akan lebih begitu lagi sih gitu, ngeliat kurvanya ini. Itu ini juga ya yang sini mungkin akan lebih gini tuh. Ya jangan lupa dicek dari segala arah ya, gengs, gitu. Itu kurvanya dijaga gitu. Mungkin kita separate dulu deh. Apa ya separate ya? Ekstrak ya. Itu. Nah, ini kalau gua uh, secara insting aja gitu ya, gua selalu pengen bikin lebih kayak gini ya gitu, kurvanya supaya bagus. Nah, ini juga nih gitu.
kan ini lebih lebih enak gitu dilihat. Begitu. Iya, jangan lupa dicek kalau emang ini ada yang berlebihan ya dimundurin. Begitu, gengs. Ya kan? Jadi kalau dilihat dari eh, segala sisi kan bagus, ini kurvanya bagus, dilihat dari sini kurvanya bagus. Ya, itu sih. Kalau organic modeling di situ kuncinya. Nextnya kita lihat ya. Paling ini sih, gue ada keganggu di sini tuh, polos banget kayak nggak ada apa-apa gitu. Sedangkan kalau dilihat dari sini kan dia ada iniannya nih. Ya walaupun kalau kita ngelihat di mana referensinya? Referensinya ini mungkin emang nggak ada apa-apa gitu, polos aja gitu ya. Tapi mungkin kita ada baiknya nambahin detail sedikit kayak gini nih. Bikin detail kayak gini juga would be nice gitu kan. Dikit aja gitu. Kayak gitu. Biar lebih balance aja gitu di sini sama di sini. Di sini ada, di sini ada, di sini aja, di sini juga. Ya kasih detail dikit lah gitu kan. Oh iya, keburu gua lupa di sini jangan lupa ini juga ada outline nih, gengs, di samping samping ininya ya, teksturnya ya. Untuk teksturingnya, selain ada lining di lengan, di sini juga ada nih. Walaupun nggak kelihatan ya, tapi ini tipis-tipis ada nih kelihatan. Gitu. Ini di sini nih, di sini juga kelihatan. Nah, jadi jangan lupa ditambahin lining juga kayak di lengan ya untuk tekstur celananya. Begitu. Itu untuk modelingnya 2 poin itu aja. Nextnya itu ada UV ya. UV. Nah, ini buat sebagian orang tidak menyenangkan UV itu. Tapi buat menjembatani antara modeling dan texturing itu, apalagi di props game ya. Buat game gitu ya. Kalau mau teksturnya bagus, buat transfer tekstur bagus itu kan harus ada jembatannya itu kan dari modelingnya. Nah, jembatan itu UV. Jadi kalau UV-nya nggak nge-support gitu, nggak bakal jadi bagus. Nah, ini kayak di mana ya? Ini di sini ya. Ini UV-nya ya. Ini UV-nya. Nah, kita pelajarin dari guide-nya aja, gengs. Gitu, misalkan kita lihat guide-nya nih ya. Ini kan dia clean nih. Clean tuh dalam artian tuh emang kalau untuk baju tuh emang baiknya sih lurus-lurus ya. Apa ya namanya ya? Bahasa yang fancy-nya apa ya? Gue nggak tahu bahasa fancy apa. Tapi ini lurus-lurus kayak gini maksud gue nih. Lurus-lurus kayak gini nih. Tuh. Lurus-lurus kayak gini. Karena apa? Karena nanti lebih memudahkan kalau misalkan ada mau nambahin apa gitu, mau nambahin detail, mau nambahin lining gitu. Kalau lurus gini kan enak nih. Kalau lurus gini kan enak ya. Misalkan kita mau nambahin detail detail kancing gitu kan di sini. Ya tinggal taruh aja gitu kan kancing di sini secara dengan mudahnya kita duplicate aja kancing-kancingnya tuh selesai gitu.
Nah, bayangin untuk bagian sini nih, ini bagaimana sih? Oke, bagian sini. Bagian sini nih kalau misalkan UV-nya berbelok-belok gitu, kayak misalkan ini ya. Nah, ini kan nggak lurus nih. Mana ya? Nah, ini kan nggak lurus nih. Lebih ribet kan? Lebih ribet kan? Itu akan lebih gampang kalau UV-nya lurus gitu. Nah, itu juga semuanya kayak gitu sih. Ini kalau bisa lurusin gitu sih. Ini kayak apa? Ini juga ya emang pastinya emang ini akan gue pisahin sih antara lengannya ini sama main bodinya ini gue lurusin. Gue pisah sih kayak gini nih. Ini kan dia kan kepisah sendiri nih antara lengan sama bajunya gitu loh. Emang zaman dulu tuh susahnya tuh kita pengen jadi satu-satu kayak gini karena belum ada live painting gitu. Nah, dengan adanya live painting itu makanya lebih gampangin kita lebih apa ya, lebih nggak susah lah buat next touring gitu kan. Nah, makanya sekarang orang buat apa UV udah berani mecah-mecah kayak gini nih, mecah-mecah nggak beraturan karena kita nggak worry karena kita nanti next tour di live painting gitu. Begitu. Jadi baiknya sih UV-nya ini dilurus-lurusin aja, gengs, gitu. Mungkin gua akan kasih contoh ya untuk UV-nya ini ya. Yang ini deh, yang ini aja ya. Sama ini ya, ini mana nih? Oke, ya misalkan gitu ya. Ini apa sih? Oke, dalam mana ya? Ini apa? Oh, celana. Oke, jadi kira-kira ini sih. Save dulu. Ini gue pisahin dulu. Ekstrak. Ya. Ini gue kasih material biasa dulu. Oke, gua mulai misahin dulu. Ini sama kan ya, mirroring ya. Harusnya sih mirroring ya. Jadi kalau mirroring ya udah gua apa hilangin sebelahnya aja. UV mana kamera base. Dikat di tengah. Di sini juga. Yang di dalamnya cut juga. Ini nggak usah, sambung aja. Begitu. Terus kita unfold. Ini lengannya, ini belakang ya. Di belakang, ini depan. Ini bawah.
Gitu. Jadi gue biasanya akan lurus-lurusin ya gengs gitu. Ini kalau di Max gue nggak tahu ya kayak gimana ya, tapi ya ini kan intinya aja ya. Nanti disesuaikan aja teknisnya sama software masing-masing. Gue align, buang kiri semua, ini juga buang kanan. Terus ini juga ke bawah. Mungkin ada yang lebih cepet ya, tapi nggak tahu nih. Gue nih sangat apa? Sangat apa? Jadul sekali gitu. Terus ini kita tarik horizontal, ini vertikal gitu. Gitu gengs. Jadi semuanya lurus. Kalau kurang kerjaan juga ini mungkin bisa dilurus-lurusin. Begitu. Sama ini juga. Ini juga. Terus bagian sini ya. Terus yang bawah juga. Ini vertikal vertikal gitu. Ini dilurusin gitu. Apalagi sama ini jangan takut bolak-balik ya geng. Ini pasti kalau kayak gini sih emang selalu ada waktunya kita bolak-balik ya. Habis next tour kita nggak sadar ada yang salah terus balik lagi gitu. Itu wajar sih kayak gitu. Sekarang udah enak kok workflow-nya. Jadi nggak perlu worry buat bolak-balik gitu. Oke. Ini juga terkadang nih malah ini gua sambungin dulu kalau bisa nyambung kan, kenapa nggak nyambung ya kan. Ini gua nyambungin dulu gitu. Horizontal vertikal. Kita cek. Oke, ini gue pengen nyamain ini sama yang ini. Ini terlalu distorsi. Caranya gimana ya? Ya ini bisa-bisaan lo aja sih. Kalau gue mungkin gue sambungin dulu gitu. Pastiin dia nyambung kan. Udah nyambung, kita tuh bareng. Sini jangan gitu.
kalau bisa disambungin, ya kan? Sekali lagi kalau bisa disambungin, kenapa enggak? Sambungin. Ini emang nggak bisa langsung jadi ya guys, kita tetap mesti nyari-nyari sih, nyoba-nyoba sana sini gimana supaya hasil yang yang paling bagus saja. Ini ada relax, mana ya relax ya? Lupa saya. Gitu. Oke, ini udah lumayan bagus nih di sininya. Itu pun kayaknya nih lihat dari reference kan ada ini ya. Mana reference? Ya di lehernya dia pun coba outliner, mana outliner? Iya, ada ini ya. Dia mulai di sini nih. Gitu. Jadi ini kayaknya akan gua pisahin. Ini pisahin aja sekalian nih. Sama ini. Sama ini. Gitu. Kita cut. Jadi mungkin kalau kita mau optimal nanti ini bisa ditumpuk gitu, stacking. Oke, ini juga kita sambung aja gengs, sambung aja. Save dulu history. Dibuang atas, buang ke bawah. Jadi vertikal. Gitu. Sebenarnya ini nggak perlu sih geng kayak gini. Ini rada freak aja. Oke, kita lihat. Nah, kan lebih oke. Lebih enak dilihat. Kayaknya ini juga lebih baik kalau ini tuh lurus deh. Ya nggak sih? Gitu aja.
Oke. Ya kira-kira kayak gini sih UV-nya. Ini ya ini baiknya sih bisa di stacking nggak ya? Mana yang satu grup ya sama dia nih? Yang pasti dia disamain apa ya namanya? Transform density textile density-nya. Samain. Nah, iya bisa di stacking kok ini. Jadi nanti mungkin ini bisa ditumpuk. Sekali lagi ini penuh dengan coba-coba sih geng ya. Untuk memaksimalkan UV gitu ya. Ini upaya sih memaksimalkan UV. Cuman sebenarnya pun kalau emang nggak memungkinkan di stacking kan juga nggak apa-apa kan, dari klien sendiri kan nggak ada instruksi khusus buat harus stacking gitu. Tapi ini dilihatnya bakal lebih keren aja gitu kalau kita bisa maksimalin UV-nya gitu. Kita unfold lagi, pastiin sama gitu. Jadi istilahnya ini kita coba aja ini semua stacking nih. Begitu. Ini ya anggaplah ini udah ya. Anggaplah ini udah, clean up dulu terus di mirror. Pastiin semuanya aman, nggak ada yang nggak ada yang error. Vertexnya aman. Oke, kita tinggal balikin aja. Ini juga di flip. Ini kan sebelah sana ya. Sebelah sana. Ini masih di flip. Terus kita sambungin yang perlu disambungin. Yang depan-depan ini nyambung nih. Oke. Ini mana? Oke, di sini disambungin. Oke. Ini kita coba stacking dulu ya buat yang ini. Buat apa? Pinggiran-pinggirannya ini. Begitu. Ini contoh aja geng ya. Dicoba nanti di apply karena kan harusnya kan satu map ini kan semuanya di satu map ya. Jadi untuk karena semuanya belum ada gitu, objeknya belum ready semua, jadi ini coba maksimalin yang ada dulu. Jadi juga bisa stacking sih. Tapi nggak usah deh, nggak usah untuk itu.
jadi kan ini lebih maksimal nih. Ini apa sih oke di dalam, jadi nggak begitu kelihatan. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu, gengs. Jadi UV-nya lurus-lurus kayak gini. Gitu, oke. Nah, itu untuk UV. Terus oh ya, pastiin ini ya density textile sama ya, G4. Ini juga 4. Ya, kira-kira sama. Ini nggak apa-apa sih, beda. Oke. Nah, itu untuk UV-nya. Kemudian untuk texturingnya ya, go notes untuk texturingnya. Sebentar, gua pause dulu ya. Oke, sekarang notes buat texturing ya. Texturingnya itu, nah, reference-nya mana? Ini reference-nya. Nah, ini teksturnya buat resleting ini terlalu low resolution ya. Mana kita lihat. Nah, ini kurang banget, ini masih bisa dioptimize lagi. Kalau perlu ya kita ambil aja di apa di Google gitu ya, image ya, cari apa ya namanya ya, resleting image gitu. Toolsnya ganti size-nya yang paling large gitu kan. Nah, kita kalau perlu ya kita ambil aja nih kayak gini, misalkan ini kan bagus dan jelas, kita copy, kita edit aja men. Kalau masih 2D tuh masih gampang lah buat dimanipulasi gitu kan. Kita bikin sendiri aja, kita bukan bikin sih, kita edit aja ini gitu. Kita ambil teksturnya, udah kita taruh di mana teksturnya, di sini misalkan gitu kan ya. Tapi jangan lupa di rada-rada di edit lagi ya gengs gitu, jangan terlalu ini banget itu, misalkan gitu ya. Udah kayak gitu aja gengs, gitu, mending kayak gitu sih sekalian. Nah, itu untuk resletingnya. Terus oh iya, sama ini mana tadi referensinya. Nah, ini pattern bintangnya kegedean, jadi bisa lebih dikecilin lagi sih, ngikutin skalanya dia nih gitu. Ini kan rada gede nih daripada ini, karena dikecilin aja gitu, disamain size nya begitu. Itu aja sih untuk texturingnya. Sama ya, untuk texturing tuh kita bisa pelajarin dari guide yang dikasih klien ya. Kalau kita perhatiin nih, dia clean banget nih gengs tuh. Ini pas banget dia bikin ini di perpotongan perpotongan ininya, kainnya gitu kan, dia pas banget dibikin di sini gitu. Ini dia clean banget sih. Loh, ini juga dia pas banget bikin di potongan ini. Terus ini juga pasti dia ada island sendiri nih ya kan gitu.
Nah, nah ini kan kalau lurus-lurus gini kan gampang nih, kita mau nambahin kancing, mau nambahin apa, mau nambahin detail, misalkan kita mau nambahin apa ya, jahitan gitu, tinggal kita bikin aja jahitan lurus gitu kan di Photoshop gitu kan, bikin pakai ini gitu kan. Nah, ya kan, kebayang lah gitu kan yang patah-patah itu, terus tinggal ditaruh aja di sini, terus itu jadi langsung rapih gitu kan. Nah, bayangin kalau misalkan ini berkelok-kelok gitu, bikin apa, ininya, nah kayak gini. Ketika kita mau ngasih detail gitu, waduh repot lagi gengs, begitu. Jadi itulah kenapa banyak yang lurus-lurus UV-nya ya, karena itu. Begitu. Terus juga dia ini kan flat ya gengs, jadi gimana kita bikin ini terasa lebih hidup gitu ya, walaupun pakai diffuse map doang. Nah, itu kita mainin 3 color itu loh, apa yang kemarin gua kasih tahu itu ya. Ini 3 color ini base nya, ini base nya nih. Ini warna base nya, ini warna yang rada terang, terus ini warna shadingnya, apa ya sebutannya, yang warna gelapnya. Tiga color ini tuh selalu dimasukin ke teksturnya, dan kita bisa lihat nih cara dia apa nempatin. Biasanya setiap kali ada shading, maksudnya bagian warna tergelap ini, warna tergelap dari base color, warna gelap sebelahnya pasti highlight. Itu warna ini ya, warna misalkan ya highlightnya mungkin kita mau bikin yang lebih terang lagi ya, bisa juga gitu, atau sampai ke putih gitu ya, bisa juga gitu. Tapi polanya kayak gitu gengs, jadi kelihatan nih di apa, ketika ada shading terus ada highlight, ini shading highlight gitu, pasti sebelah-sebelahan rumusnya. Ini dia ngasih outline di sini, terus di atasnya ada highlight, begitu. Hampir semuanya kayak gitu, bisa diperhatiin semuanya kayak gitu gengs. Itu ini ada shading, nih highlight, begitu. Cuman ya emang kita mesti tahu kapan kita masih pakai rumus itu, kapan mesti enggak gitu. Jadi mesti apa, dilihat-lihat juga, nggak semuanya bisa di-apply kayak gitu, tapi secara umumnya kayak gitu ya, gitu. Nah, jadi itu juga mesti kita apply gitu di tekstur kita. Kebetulan nih kita sih nggak banyak detail ya kayak gini ya. Ini kan banyak banyak detail nih, banyak lipetan-lipetan jeans yang berlapis layering itu. Kebetulan di apa aset ini nggak banyak detail, tapi bisa lah di apply dikit-dikit. Kayak misalkan di sini nih, misalkan kita mau kasih shading gitu, shading sini ada highlight, ini udah bener sih, udah bener gitu. Ini di apa, ada shading, ada highlight gitu. Cuman mau ngingetin aja sih gitu. Oke. Nextnya gue akan apa, coba ngasih apa apa coba ngasih lihat gimana kita bikin folding ya gitu kan. Jadi pertama-tama kita nyiapin meshnya dulu ya. Meshnya udah di UV dengan bagus gitu, meshnya udah low polynya, kita ekspor model, gua taruh di tempatnya gitu. Biasain juga kerja dengan rapi gengs, taruh semua pada tempatnya. Apa namanya, ini ya, ini low poly
poly. Oke. Nah, ini kita masukin ke ZBrush. Sekali lagi ini enggak selalu kayak gitu ya, teknisnya bisa dimanapun, bisa di ZBrush, bisa di Blender pun juga bisa, udah bisa bikin folding kayak gitu terus di back langsung juga bisa di Blender gitu. Kalau buat yang familiar sama workflow-nya Blender gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi intinya sih gue pengen ngajarin intinya aja ya, intinya workflow-nya sama sih gitu. Jadi kita masukin import tadi mana mesh kita ini mana gitu. Oke, ini yang polynya gua duplikat aja supaya nanti kalau ada cadangan nggak balik-balik lagi. Ini biasanya gua subdiv beberapa kali gitu ya. Supaya lebih enak aja kerjanya. Sebelumnya gitu, misalkan untuk apa high poly ini ada, misalkan gue mau nambahin beberapa segmen gitu di bisa nggak sih di sini? Gue agak agak kalau di sini. Ya udah, misalkan nih ya, nanti kan di ZBrush itu kan kita mesti subdivide ya beberapa kali supaya lebih banyak meshnya, supaya sculptingnya juga gampang gitu. Jadi ini mungkin ini yang cloud high poly, ini cloud yang low poly. Ini apa? Oh, ini sana. Itu jadi untuk yang high poly misalkan nanti kan di subdivide, berarti mungkin ya gue mau ada detail dikit gitu di sini, nggak apa-apa, ditambahin aja nggak apa-apa gitu, asal UV-nya jangan berubah. Lupa nyalain mirror, mana mirror symmetry X gitu, asal UV-nya jangan dirubah-rubah gitu. Nah, itu mungkin di sini gue mau nambahin supaya lebih gitu. Oke, ini gue export selection jadi high poly gue masukin lagi, masukin di ZBrush ya, import high poly. Oke, jadi ketika kita subdivide itu ini
ada part-part yang detail-detail yang tetap ada gitu. Oke, jadi kita langsung sculpting aja di sini. Jangan lupa, gengs, reference ya, reference. Itu di samping gue ini juga udah ada reference buat tadi tuh gue udah nyari untuk jaket ya, gimana lakukan jaket yang jadi kita mesti pelajarin juga nih foldingnya dia kayak gimana gitu. Ini ada kayak gini, yang gede-gede dulu ya, kayak misalkan ini gitu. Ini juga bisa nih kalau di sini tarikannya di resleting ya, dari resleting mungkin nanti juga bisa kayak gitu foldingnya. Jaket itu hampir kayak gini sih ya. Ini ada karet di bawah, di pergelangan di lehernya, hampir kayak gini sih, begitu. Oke, setelah ada referensinya ya udah kita mulai sculpting aja. Jangan lupa, nah ini juga makanya tadi gue bilang bolak-balik tuh bukan itu adalah hal yang biasa, gengs. Jadi setelah nih gue lihat ini, kayaknya gue akan nambahin resleting deh gitu, resleting di sini deh, supaya lebih gampang gitu ya, lebih detail mungkin. Nanti bikinnya juga teksturnya bakal lebih memudahkan kayaknya ya. Jadi coba aja gue bikin tempat buat resleting gitu. Jadi kita punya planning baru soal ini. Untuk ini kita nggak bisa stacking karena di sini ada resleting. Ini sama ini kita nggak bisa stacking karena ada resleting. Oke, jadi akhirnya ini planning kita yang baru buat UV-nya ya. Jadi akhirnya kepisah-pisah nih, kecuali yang ini pun kayaknya sekalian aja deh dipisah. Kalau begitu caranya ya kan, sekalian aja dipisah antara kiri dan kanan. Enggak sih, samain aja, stacking aja. Oke, jadi yang kepisah ini bawah sama atas karena mau ada resleting gitu ya, detail resleting. Ini yang low polynya, kita bikin yang high polynya. High poly. Jadi yang high poly tadi kita nambahin ini ya, nambahin segmen di sini untuk nambahin crease-nya situ, di sini juga, terus di sini ada detail buat ya. Kita coba pakai gini dulu. Kayak gini dulu. History, export, high poly. Ini yang low polynya. Ini low polynya berarti kita bikin baru ya, guys. Karena low polynya tadi UV-nya ada yang berubah ya, jadi kita mesti bikin baru. Ini juga belum diekspor tadi yang low polynya. Low polynya kita ekspor low poly ya. Dipastiin yang high poly sama low poly itu UV-nya sama ya. Low poly, terus ini
masukin yang high poly-nya gitu. Ini yang high poly ya, high poly. Oke. Terus kita subdivide. Nah, baru kita sculpting di sini. Oke, kita mulai sculpting ya. Persiapannya itu kayak gitu sih, geng. Jadi intinya kita masukin yang high poly ke ZBrush gitu ya, high poly ZBrush. Sebenarnya sih UV-nya nggak terlalu penting sih gitu, tapi biasain aja kita pakai UV yang sama gitu, walaupun nanti sebenarnya nggak begitu ngaruh waktu bake-nya. Yang penting bake-nya itu yang di low poly-nya ini ya gitu. Oke, jadi kita masukin yang high poly nih. Masukin high poly, kita mulai sculpting ya. Ini nggak usah yang bagus-bagus banget ya gengs, karena ini sudah malam ya kan. Jadi buat ini aja, buat gambaran aja supaya nanti kelihatan workflow-nya gimana gitu. Jadi gue mau mulai sculpting aja. Misalkan untuk yang bagian sini ya, bagian ini. Biasanya gua di grouping ya, ini namanya grouping. Mana ya, grup. Ini juga penting yang supaya polygroup. Nah ini polygroups auto group with UV gitu. Jadi dia ngegroupin berdasarkan UV-nya. Double. Misalkan ini mau gua grouping jadi satu aja, ini gua groupin sendiri, ini juga jadi satu grup gitu. Jadi ketika gua mau sculpting lebih enak ini kayak gitu ya, kira-kira kayak gini. Terus ini mungkin kayak gini tuh, smoothing. Lazy mouse dinyalain. Ini punten nih gengs, udah custom ininya. UI-nya udah custom. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain nyarinya di mana nggak nemu gitu, misalkan kayak lazy mouse gitu, nanti tanya aja. Yang di standarnya kayaknya dia nggak ada di situ soalnya. Begitu. Sebenarnya di mirror juga nggak apa-apa sih, di mirror tadi nggak apa-apa, di mirror aja kalau butuh di mirror. Jadi ini salah satu trik buat bikin folding ya. Dia pasti smooth di awalannya, di sininya nih dari sumbernya tuh biasa dia lebih smooth gitu. Nah baru yang di sininya dia lebih dalam gitu.
itu gue kayaknya mau masking bagian sini, bagian kancingnya. Karena gue coba akan nge-build ini sih, yang dikit-dikit ini. Jadi gue mesti grouping dulu. Itu ini gue grup jadi satu, Ctrl W. Jadi ketika gue mau bikin ini, gue masking ya. Masking tuh diklik di luar nih, sini di luar. Kontrol klik di luar. Nah ini jadi gelap warnanya, dia berarti udah ngemasking. Terus gue klik kontrol di dalam sini, klik kiri, kontrol klik kiri di dalam sini supaya bikin agak ngeblur dikit, ngeblur maskingnya. Nah baru ini kan biasa dia ada ketebalan ya di apa, di pinggir-pinggirnya situ. Gue pakai standard brush, nyalain lazy mouse. Gitu, agak sedikit kayak gitu, gengs. Udah sedikit ketebalan di sini nih. Itu baru sini akan gue build. Ini gue pakai ini aja ya, pakai mirror. Sebenarnya sih nggak begitu oke ya kalau pakai apa mirroring gini buat folding, karena terlihat tidak natural gitu kan. Jadi kalau bisa jangan pakai mirror. Ini karena gue malas aja ya, jangan ditiru. Oke gengs, ini kan kita udah selesai nge-sculptingnya. Jadi kita akan nextnya kita akan nge-bake ya, nge-bake normal map. Gimana cara nge-bake-nya? Kita balik ke subdiv paling rendah dulu, ke 1 ya. Terus kita ke normal map, tinggal tangent smooth sama S normalnya nyalain, terus tinggal di create normal map gitu. Udah di create, abis itu tinggal di clone. Nextnya kita clone dulu, clone. Abis di clone nanti dia larinya akan ke tekstur
gitu ke tekstur ini. Nah, sebelum kita ekspor, ini kan bisa langsung kita ekspor ya. Sebelum itu kita mesti ngeflip dulu karena ZBrush itu ngebaca teksturnya UV-nya itu secara kebalik vertikal ya. Udah secara defaultnya gitu. Jadi kita mesti balik dulu secara vertikal. Nih kita flip baru bener gitu kan, baru ekspor. Ekspor di mana? Taruh di mana? Terserah. Tuh taruh di sini misalkan normal 2 gitu. Ya oke, terus kita oke aja, udah deh. Ngeback udah itu aja, ngeback gitu. Habis itu kita dapat normalnya ini kan. Nah ini tinggal kita pakai buat texturing ini gitu. Nah ini gua hide dulu semuanya. Ini filenya ya, file masternya. Jadi gue biasanya nge-save itu pakai depannya gue tambahin underscore sama belakangnya gue tambahin master supaya gampang aja nyarinya. Ketika gue mau nyari master aja paling dia akan muncul paling atas ini, gitu aja. Dan nanti itu yang akan kita upload ya nih, file master ini akan kita upload supaya gue bisa meriksa juga gampang. Ini base colornya kita udah ngimport normal mapnya, terus UV-nya ya. Terus ini ada islandnya buat seleksi supaya gampang gitu. Ini file-file mentahnya di sini, raw file mentahnya di sini. Terus kita tinggal bikin aja texturingnya gitu. Teksturnya seperti biasa aja yang teman-teman ngerti gitu. Gue cuman mau ngasih lihat gimana kita pakai si normal mapnya itu tadi ya gitu. Kita masukin base color dulu ya kan. Gue biasanya pakai masking kayak gini nih supaya ngegampangin aja. Misalkan nanti ada perubahan revisi color, dia tinggal gue slider saja colornya gitu. Udah ada masking ini kan lebih enak. Nah gimana caranya make normal map gitu. Normal map makainya kita duplicate dulu. Duplicate apa ya? Kita duplicate dulu gitu. Ini kita hide lagi di desaturate. Terus levelnya kita naikin dikit. Jangan usah deh. Gini aja, gini dulu, nanti baru kita adjust sesuai kebutuhan gitu. Pertama kita bisa bikin warna ini nih, warna formasi ini nih, 3 color ini yang base color, light sama shade-nya bisa kita build dari normal map. Gimana caranya? Kita bikin yang warna shading dulu ya, yang paling gelap. Misalkan warnanya rada ini gitu, atau itu kita taruh ini, dinamain dengan bagus gitu ya supaya nanti yang meriksa nggak bingung ya. Ini udah, terus normal mapnya kita copy, Ctrl A Ctrl C, terus masuk ke maskingnya, Ctrl klik kiri, Alt klik kiri. Nah ini udah masuk ke maskingnya, terus Ctrl Shift V. Jadi yang tadi ini normal mapnya ini kita paste di maskingnya begitu. Nah terus kita balik lagi. Ini kan kalau kita lihat normal map kita juga mesti memahami gitu. Normal map ini adalah bagian yang paling gelap nih. Ini shading nih di sini nih, warna-warna yang gelap nih yang ini nih gitu. Nah kita mau ngeluarin warna itu gitu. Kita balik ke sini. Nah ini kan warna yang mau kita keluarin ya gitu. Jadi kita push begitu sampai warna ini nih keluar nih.
kita balik gitu. Karena di masking kan yang aktif yang putih ya, jadi kita balik. Terus ini kan rada kita kayak ngerusak mapnya ya, kita agak rada bulurin dikit gitu. Nah, jadi terus kita pakai multiply gitu, tinggal kita adjust saja opacity-nya, adjust dikurangin dikit. Nah, ini adalah kita udah bisa nge-build color shading di sini gitu. Perkara nanti ada yang lu nggak suka gitu ya, tinggal diedit aja gitu. Misalkan ini gue nggak suka warnanya gitu, atau gue mau nambahin, malah mau menambahin itu ya tinggal kita painting aja di maskingnya kita select maskingnya, terus kita masuk ke brush. Misalkan kita nggak suka sama color ini ya, tinggal kita paint aja pakai warna hitam begitu. Nanti dia akan hilang atau berkurang ya sesuai kebutuhan yang lu mau gitu. Nah, itu shadingnya. Terus kita mau coba nge-build ininya ya, warna yang lightnya gitu. Gimana caranya? Kita bikin lagi solid color, misalkan warna yang ini kita copy lagi ini normal mapnya, kita paste di dalam sini. Terus kita kan akan ngeluarin warna yang ini ya, jadi tinggal kita push aja supaya warna-warna yang ini nih, warna-warna terang ini keluar gitu ya. Ini udah keluar. Nah, jadi sekarang si warna yang lebih light gitu udah bisa keluar di sini gitu. Kita tinggal mau adjust colornya bisa. Jadi dengan adanya normal map ini jadinya bisa lebih lebih kaya gitu color-color yang kita punya di situ gitu. Seterusnya mungkin kita pakai screen kali ya, mana screen gitu. Kita kurangin opacity-nya gitu. Nah, misalkan ada warna-warna yang nggak lu suka ya tinggal di painting aja. Misalkan gua mau di sini lebih gelap gitu ya, tinggal kita painting aja gitu di sini gitu. Di sini gua nggak mau ada highlight ya, tinggal kita painting aja. Jadi kita punya banyak kontrol di sini gitu dengan metode kayak gini begitu. Ini kita coba ya, kita coba masukin ke ininya, modelnya. Ini udah masuk belum sih? Udah kayaknya ya. Nah, ini udah masuk begitu. Jadi lebih kaya gitu, warnanya lebih make sense, lebih rich lah gitu. Nah, nanti perkara tinggal nambahin beginiannya ya, tinggal tambahin aja gitu di atas layer ini, layer ini begitu. Misalkan ini dia terlalu ya kita tinggal edit aja begitu, tinggal terus mungkin kita blur lagi gitu misalkan. Iya, oke. Terlalu banyak ya tadi, misalkan L sini terus di blur.
begitu. Nah tinggal perkara itu ya tinggal kita tekstur aja nextnya gimana gitu. Eh, Oke. Terus juga jangan lupa mungkin kita bisa nambahin apa tekstur-tekstur kayak eh, fabrik ya. Gua ada eh, tekstur fabrik, bukan di maps. Nah ini juga gue punya beberapa surface fabric ya, jadi mungkin bisa dipakai yang gini-gini tuh. Nah misalkan ini 03 normal, 03 itu kita masukin ke sini. Jangan lupa di penuhin aja. Di apa sih J ya? Oh iya. Terus nah ini mungkin kita bisa jadiin detail lagi di bawahnya. Kita desaturate dulu seperti yang tadi, tinggal terus kita multiply mungkin gitu. Iya, mungkin kalau terlalu kecil ya, terlalu gede, jadi gua akan coba kecilin lagi. Gitu, terus multiply begitu. Terus mungkin kita turunin dikit opacity-nya, jadi jangan yang subtle aja gengs, jangan terlalu kelihatan banget gitu kan, jadi tipis-tipis aja lah gitu kan. Nah begitu ya kan, ini kan memperkaya tekstur kita. Coba kita save PNG. Itu kita balik ke teksturnya. Ya kan, jadi lebih detail begitu. Oke, ini base nya. Next saya udah tinggal di tekstur aja kayak biasa gitu aja gengs. Kira-kira nanti kalau ditanyain langsung aja kita ngobrol di chat. Thank you atas waktunya. Oke. Thank you atas waktunya. Bye bye.